Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021 hari Senin ya. Jadi hari ini hari Jumat, saya bahasnya waktu sesi 1 break 1 jam 1 lebih 16 ya. Jadi sesi 1 break saya akan bahas bagian kedua ya. Ini bagian kedua. Yang belum nonton bagian pertama silahkan nonton bagian pertama. Saya bahas 8 saham. Untuk bagian kedua ini saya juga bahas 8 saham ya di sini ya. Sebentar saya hitung dulu tadi kebanyakan ya bukanya ya. Jadi nanti yang saya bahas Arto, Friend, kemudian Arto, Friend, Wood, BCAP, kemudian MSIN, NRJ, BMTR, Amar, INTP ya. Sudah sampai INTP aja cukup ya. Ya, yang lainnya ini saya tutup aja supaya nggak bingung ya. Jadi saya mulai langsung dengan Arto ya. Jadi kalau kita lihat di sini Arto untuk hari ini ya, dia mulai terlihat ada tanda-tanda untuk rebound ya di sini ya. Sebelumnya saya bahas untuk buy on weakness tunggu di area 15.500 sampai dengan 16.000 ya. Jadi sebelumnya sempat naik, kemudian dia koreksi satu hari, kemudian naik lagi ya. Jadi istilahnya seperti konsolidasi gitu ya, sideways ya. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih boleh-boleh saja ya. Jadi yang mau buy sekarang atau sudah punya boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 16.500 dan 16.000 ya. Kalau mau buy ya bertahap aja, nanti naik lagi ke atas 17.375, silakan tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 17.800 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya adalah 19.050 ya. Jadi di komentar video ya sebelumnya ada yang tanya apakah bisa ke 19.000 ke atas lagi Pak Sunar untuk Arto ya. Di sini saya sebenarnya sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Ini area penting ya, 16.000 ya. Jadi selama dia bertahan di atas 16.000 ya, saya tebalkan ya. Kemungkinan besar masih bisa tembus ke atas 19.000 ya. Jadi yang mau hold silahkan, tapi kalau turun di bawahnya 16.000 jangan sekali-sekali average down ya atau hold ya, karena dia turunnya sih lumayan dalam ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 11.000 dia bisa turun ke 14.000. Kalau misalnya turun lagi dia bisa turun sampai dengan 12.500an ya. Jadi bukan berarti bakalan downtrend, enggak ya. Dia kecenderungannya memang uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus ya, cenderung sideways ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya dia naik terus, kemudian dia koreksi ya, membentuk seperti mangkok kecil gini ya, kemudian sideways dia breakout lagi, dia naik lagi ke atas ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 19.050 ya. Kalau dia breakout ke atas 19.050, target price berikutnya adalah 20.000 sampai 21.000 bisa ya. Seperti itu ya. Tapi di sini 19.050 resistennya cukup kuat ya. Jadi kita jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja untuk Arto ya. Intinya sesuaikan aja dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Tinggal kalau dia berhasil naik ke atas tambah lagi dan seterusnya ya. Lebih cukup. Berikutnya untuk Friend. Jadi Friend ini Pak Sunar hari ini rebound. Ini area buy on weakness yang Pak Sunar sebutkan ya, 143 150. Nah kalau yang sudah buy ya tinggal pasang aja trailing stopnya ya, 143 ya, seperti itu ya. Jadi sebelumnya kalau ikut garisnya naik ke atas 153 tambah lagi, naik ke atas 157 tambah lagi ya. Tapi di sini sampai 157 hari ini ya, belum berhasil naik ke atas, harusnya sudah tambah lagi ke atas 153 tambah lagi ya. Tapi kalau gagal, harusnya sih sudah pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai nggak pasang trailing stop, akhirnya keuntungan yang didapat hilang ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia masih berlanjut ke atas ya. Jadi selama di atas 143, menurut saya sih masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas 168 ya. Kalau kita lihat dari swing high-nya di sini 170 ya. Jadi belinya bertahap aja, kalau mau beli sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 153 tambah lagi, naik lagi ke atas 157 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 170 boleh tambah lagi ya. Berikutnya 178 dan 200. Seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah diberikan ya. Tinggal
pasang automatic order buy dan automatic order sell untuk trailing stop dan stop lossnya untuk friend. Oke, berikutnya untuk Wood. Wood ini juga sudah saya bahas sebelumnya ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Ini sebelumnya dia berhasil breakout ke atas 810, boleh buy ya, seperti itu ya. Target price berikutnya adalah 850 sampai dengan 900 ya. Itu untuk Wood ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini dia kalau breakout ya, dia sudah sampai 900 ke atas, sudah tembus ya. Cuma sesi satu breakout gagal pas turun ke bawah. Ya harusnya sudah pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi yang belum pasang trailing stop ya pasang aja di 810 dan 785. Kalau yang buy on weakness tetap di area 745 sampai dengan ini ya 725. Jadi tunggu kalau dia koreksi sekitar area 745, kalau berhasil rebound ke atas 745, buy up ya, average up, tambah lagi naik ke atas 785, tambah lagi naik ke atas 810, tambah lagi dan seterusnya. Yang sebelumnya kalau ikut garis-garis saya ya harusnya sudah buy ya di sini 1 2 3 ya. Lah kok turun lagi Pak Sunar? Ya memang bisa berbalik arah kapan aja ya. Ini adalah area resistance sebelumnya ya. Untuk Wood ya, dia gagal lagi. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Karena sekarang harganya di 825. Kalau mau buy sekarang sih boleh-boleh aja, tapi buynya sedikit aja ya, jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 850, tambah lagi, naik lagi ke atas 900, tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk Wood ya. Targetnya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 960 ya, berikutnya adalah 1025 ya, seperti itu ya. Itu untuk Wood. Oke, berikutnya untuk BCAP. Bentar, koneksi internetnya kelihatannya pelan banget ya. Jadi BCAP, MSIN, Energy, BMTR, Amar. Ini saya save dulu aja ya sebelum dia error. Oke, BCAP ya di sini ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan juga untuk BCAP ya. 144 ke atas buy. Sudah saya sebutkan ya. Di sini 144 adalah Fibonacci kurang lebih dekat dengan Fibonacci retracement 1,8% ya sebelumnya di sini ya. Memang belum saya ganti ya. Ini target price-nya ya, sebelumnya Fibonacci belum saya ganti. Harusnya sih diganti dari sini ke sini ya. Saya ganti sekarang aja ya. Karena dia sudah berganti arah ya di sini ya. Jadi saya update dulu Fibonacci retracement garisnya dari sini saya ke sini ya, saya tariknya ya. Jadi kalau dari Fibonacci retracement yang baru, target price terdekatnya adalah kurang lebih di area Fibonacci retracement 61,8% ya, kurang lebih di area 157 ini ya. Kalau dari saya sebelumnya di 154 ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya ya, 133 dan 127 kalau belum pasang ya. Kalau mau buy on weakness Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana? Ya kalau mau buy on weakness tunggu aja di sekitar area 115 sampai dengan 121. Tapi kalau nggak dikasih, sebenarnya sih kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 154 ya, barusan ditambah lagi ya untuk BCAP ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau enggak, silakan dicek beritanya. Jadi kalau mau tambah lagi tunggu naik ke atas 154, tambah lagi naik ke atas 162, tambah lagi dan seterusnya ya. Berikutnya 171 dan seterusnya. Masih ada peluang nggak sebentar naik lagi ke 190? Masih ada ya. Jadi ini juga sepertinya dia membentuk seperti rounding bottom juga ya. Kalau kita gambarkan ya kurang lebih seperti ini ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil breakout ke atas ya. Sampai paling nggak minimal ke 240 lah ya. Kalau dia berhasil naik terus ya. Jadi belinya bertahap aja. Sekarang kalau buy boleh aja pasang stop lossnya di 133 dan 127, naik ke atas 144 ya. Kalau 144 ya tanggung ya. Kalau buy sekarang kan 143, masa 144 buy lagi ya buy sekarang ya. Kalau dia naik lagi ke atas 154 tambah lagi, naik lagi ke atas 162 tambah lagi dan seterusnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik ke atas minimal lah 190 ya. Ya kalau dikasih 240 ya bersyukur ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BCAP. Berikutnya untuk MSIN. Di sini koreksi, kemudian dia berhasil naik lagi ya.
Harusnya sih kalau yang berani buy high sell higher sudah buy ya. Jadi sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 625 dan 585. Kalau sebelumnya saran saya buy weakness di area 400 sampai dengan 420. Kalau dia berhasil higher high, kalau nggak dikasih ya dinaikkan aja buy weakness sekitar area 480 sampai dengan 525 ya. Seperti itu. Jadi tunggu dia koreksi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 525 barusan buy ya. Kemudian kalau mau tambah lagi ya, naik ke atas 550 tambah lagi, naik ke atas 585 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi kalau mau buy sekarang Pak Sunar boleh nggak? Boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, buy-nya sedikit aja. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 700 barusan tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 800. Jadi yang buy sekarang pasang stop lossnya di kalau 625 ya terlalu dekat ya. Masa belinya di 630, stop lossnya di 625. Jadi terlalu dekat ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 585 dan 550 ya, dua level ya, di dua level ya. Memang agak jauh ya Pak Sunar, dari 630 ke 550 kan jauh banget gitu ya. Ya memang gitu ya, karena fluktuasinya dia kalau kita perhatikan dari candle sebelumnya ya, dia fluktuasinya juga tinggi ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil rebound ya, lanjut lagi ke atas 700. Memang kadang-kadang kalau trading ya, misalnya contoh di sini, Pak Sunar ini tembus ke atas 625, kemudian turun, gagal ya, saya jual lagi. Ya ini tembus lagi ke atas, buyback lagi nggak Pak Sunar? Kalau mau masih tetap di sahamnya MSIN ya silahkan lanjut lagi ya. Kelihatannya dia akan ada aksi korporasi ya, saya nggak tahu beritanya apakah sudah right issue atau belum, atau masih ada rencana. Nah, ini silahkan dicek lagi beritanya. Kalau kita lihat di sini seperti mirip seperti KPN handle ya, ini handle-nya ya. Tapi dia berusaha breakout tapi masih belum ya. Ya mudah-mudahan minggu depan dia berhasil breakout ke atas ya. Kalau kita lihat dari chart weekly-nya dia lumayan bagus ya. Jadi naik 3 minggu, koreksi 2 minggu. Kemudian kalau dia naik, kalau kita berkaca dari sebelumnya historinya ya, dalam 1 minggu dia naik tinggi ya. Minggu berikutnya dia masih bisa naik tinggi lagi. Jadi target 800 paling nggak masih memungkinkan ya, seperti itu ya. Tapi nggak pasti ya. Jadi baiknya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Oke, berikutnya untuk ENRG ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 129 tambah lagi dan seterusnya ya. Yang sudah punya tinggal pasang aja trailing stopnya di 129 dan 121. Kalau belum punya, kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di area 112 sampai dengan 115 ya. Misalnya kalau dia koreksi sampai dengan 115, tunggu belinya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 115, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 121 tambah lagi, naik ke atas 129 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price berikutnya adalah 143 dan 155. Itu untuk energi ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil tembus ke atas ya, dan mencapai target sekitar 155 ya, terdekat minimal ya. Kalau dia naik ke atas 155 lumayan bagus sih, dia target berikutnya adalah kurang lebih sekitar area kalau saya ambil dari sini ya 171 ya, target price berikutnya. Jadi belinya nyantai aja. Memang reputasinya juga kurang bagus ya, manajemennya ya. Tapi ya kalau kita di sini trading fokus di pergerakan harganya saja ya, kita tinggal fokuskan di garis-garis yang sudah saya berikan ini aja ya, pasang trailing stop dan stop loss ya. Itu untuk energi ya, kurang lebih cukup. Jadi sesi 1 break sudah mulai ya, tapi ini saya belum nyalakan plug-innya. Kalau saya nyalakan dia lambat sekali ya, pengaruh error ya. Jadi masih belum update ya sampai sesi 1 break datanya ya. Berikutnya untuk BMTR ini dia saya sudah kasih resisten 284 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 284 boleh buy ya, boleh tambah lagi ya. Sebelumnya 270 ke atas boleh tambah lagi. Yang sudah punya Pak Sunar ini sudah buy, kemudian pasang trailing stopnya di mana? Pasang aja di area 274 dan 270 ya. Itu stop lossnya kalau sudah buy. Nah, kalau mau buy weakness ya tunggu aja di area bawah lagi ya. Di area 260 sampai dengan 265 ya, kurang lebih ya. Tunggu di area 260 sampai dengan 265-an. Kalau dia turun di bawah 265 ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 265 ke atas ya, seperti itu ya. Kemudian naik ke atas 270 tambah lagi, naik lagi ke atas 274 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi di sini belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kalau belum punya bagaimana Pak Sinar? Tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 284 ya. Kalau yang berani buy high sell higher, naik ke atas 284 buy. Kalau dia naik lagi ke atasnya ini ya, high-nya di sini 290 tambah lagi. Kalau berhasil naik lagi ke atas 298 tambah lagi, naik ke atas 304 tambah lagi.
target price dekatnya adalah 310 ya. Ini high di sini ya. 310, kalau dia naik ke atas 310, target price berikutnya adalah 328 dan 342. Jadi intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ya mudah-mudahan dia diangkat naik tinggi sampai 342 lagi ya. Ya siapa tahu ya seperti itu ya. Kalau kita lihat dari sini sebelumnya ya, dia pernah naik tinggi sampai 358, kemudian diturun dibanting dalam ya sampai 202. Terus dia mampu naik lagi sampai ke high-nya ini 330 ya. Jadi kalau lihat pattern-nya ini ya, masih ada peluang nggak Mas Sunar? Jadi seperti gelombang ya, 1, 2, ya ini bisa aja dia sampai kurang lebih ya area ini ya, paling nggak Fibonacci bentar, ini sebelumnya saya tarik Fibonacci extension ya, paling nggak ya Fibonacci extension 61,8% ya, sekitar area 320-an ya, kemungkinan masih bisa tercapai ya. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau gimana ya, silakan cek beritanya. Kurang lebih cukup ya untuk BMTR. Berikutnya untuk Amar ya, jadi Amar ini Bank Amar Indonesia dia naik tinggi, volumenya naik, nggak tahu ya ini ada aksi korporasi atau enggak. Terakhir ada transaksi misterius ya, AMRT dibeli sampai 409 miliar di pasar Migo ya, katanya seperti itu berita terakhir. Nggak tahu apakah ada aksi korporasi atau enggak ya. Untuk Amar, oh maaf itu AMRT ya, saya salah ketik lupanya. Amar, sebentar ya, di sini nggak ada aksi korporasi sih ya untuk Amar ya. Ya nanti dicek ulang ya. Kalau sejauh ini sih di bagian corporate news dia nggak ada berita mengenai right issue, nggak ada ya untuk Amar. Jadi nggak ada ya, nggak tahu naiknya kenapa. Belinya bertahap aja ya sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk INTP ya. Jadi INTP di sini saya sudah bahas sebelumnya ya. Ini sudah mulai boleh buy ya, 10.250 saya sudah sebutkan ya garis-garisnya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 78,6%, boleh tambah lagi ya. Tapi tetap buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena kalau kita lihat dari pergerakannya, sebenarnya dia masih cenderung downtrend ya di sini ya. Karena semua saham ya, ini kalau saya tarik dari Fibonacci retracement-nya ya, dari ini swing low-nya, ini swing high-nya, dia posisi sekarang masih testing Fibonacci retracement pas di area 78,6% ya. Jadi semua saham kalau dia koreksinya masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, dia masih cenderung downtrend ya. Jadi belinya bertahap aja. Naik ke atas 10.250 memang saya sudah sarankan buy. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya ya, atau trailing stop-nya pasang aja di area 9775 dan 9575. Itu bagi yang sudah punya. Kalau mau buy sekarang boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, istilahnya nyicil ya. Nanti naik lagi ke atas 10.550 tambah lagi, naik lagi ke atas 11.100 tambah lagi ya. Kemudian dia kalau berhasil breakout ke atas 11.450 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi target berikutnya adalah 12.300 dan 13.150-an kurang lebih ya di sini ya. Di sini angkanya 13.225 lah ya. Ini garis Fibonacci retracement 8,2% di 13.176 ya. Gitu ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil lancar ya, belinya bertahap aja. Pasang stop loss-nya jangan lupa ya, 9775 dan 9575. Nanti naik lagi ke atas 10.550 tambah lagi, naik lagi ke atas 11.100 tambah lagi dan seterusnya ya. Itu untuk INTP ya. Mudah-mudahan dia berhasil tembus lagi ke atas 14.000 ya. Memang bisnisnya masih cenderung lesu ya untuk INTP ya. Di sini saya hanya fokus kepada pergerakan harganya saja, jangan terlalu banyak ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat sideways, turun, rebound, dia turun lagi, sideways, malah turun lagi ya. Ini berusaha rebound ya. Jadi testing area 11.100. Jadi belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup ya untuk bagian yang kedua. Jadi yang belum baca atau belum nonton bagian pertama, silakan nonton. Linknya nanti saya kasih di video deskripsi di bawahnya ya. Jadi ada 8 saham untuk yang bagian pertama, dan yang untuk yang bagian kedua ini juga ada 8 saham ya. Sebentar saya lihat, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh sebetulnya kelebihan ya, 9 saham malahnya. Ya nggak apa-apa lah, anggap aja bonus ya.
Nanti jangan lupa kalau weekend ya, Sabtu Minggu nanti saya ada post analisa saham mingguan ya, jangan lupa ditonton juga, karena kadang-kadang kalau yang bagi nggak sempat ngawasi setiap hari ya, silakan ditonton yang analisa saham mingguan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak.